efisiensi menjadi gaduh karena merubah kebiasaan dan ketidakadilan. Saya kok melihat ada sejumlah orang yang diangkat seperti saya sedang melihat anak intern gitu. Magang? Ya, anak magang gitu. Anak magang sedang belajar ngomong, anak magang sedang belajar memimpin. Ambil keputusan di atas kertas bagus, tidak disimulasikan dulu, tidak dicoba dulu dalam skala yang kecil. Koordinasi makin rumit hari ini karena jumlah anggota kabinet semakin banyak. Mau sebut nama siapa yang harus di-reshuffle, Pak? Itu haknya presiden. Haknya presiden. Biarkan presiden memilih sendiri orang-orang yang layak dan tidak layak. Saya kira dengan mudah ditemukan, apalagi sekarang zaman algoritma. Itu dipertimbangkan nggak sih, Prof? Siapa yang di demo, siapa yang bikin gaduh di sosmed misalnya? Kalau semua itu jadi pertimbangan, itu membuat semua orang yang bekerja menjadi takut. Pemirsa, sambil menikmati liburan lebaran Anda, saya mau berbagi sedikit cerita. Bukan soal ketupat lebaran atau kue nastar yang selotipnya susah sekali dibuka, tapi cerita lain yang barangkali sedikit banyak bersinggungan dengan hidup kita. Sadar gak sih kalau beberapa bulan terakhir kita menikmati banyak sekali drama yang dimainkan oleh para pejabat negeri ini. Kalau dibuat listnya mungkin akan panjang, tapi saya akan mention beberapa saja. Mulai dari rencana kenaikan PPN, untungnya batal. Kemudian pembatasan gas LPG 3 kg yang bikin gaduh seantero Nusantara. Kemudian heboh pagar laut. Apa persamaan semuanya? Sama-sama dibatalkan. Atau muncul kebijakan baru begitu rakyat teriak di sosial media. Viral based policy, begitulah istilahnya. Gamblangnya kebijakan diubah setelah masyarakatnya heboh. Heran nggak sih dengan segala sumber daya yang dimiliki pemerintah kok bisa ya muncul kebijakan yang terkesan buru-buru tanpa kajian mendalam. Baru setelah dikoreksi, diprotes oleh rakyat yang kena dampaknya kemudian diubah. Tentu kita ingin melihat semua pejabat itu kompak saling bahu-membahu bekerja sama untuk Republik ini. Kan katanya kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, bukan Indonesia Cemas. Jalannya tidak mudah sih. Apalagi kata Menteri Keuangan, APBN 2025 mengalami defisit 31,2 triliun rupiah sampai Februari 2025. Ya, ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. PHK melanda sejumlah perusahaan, daya beli masyarakat merosot, rupiah melemah, indeks harga saham gabungan di bursa juga melemah, dan sejumlah kondisi yang tidak sedap lainnya. Sudah begitu, Presiden Prabowo juga memangkas anggaran belanja semua kementerian dan lembaga yang totalnya sekitar 300 triliun rupiah. Kata Presiden sih buat efisiensi karena banyak dipakai untuk program yang tidak jelas manfaatnya selama ini. Katanya efisiensi, kedapatan tuh ada anggota DPR yang rapat di Hotel Bintang 5 saat membahas revisi Undang-Undang TNI. Ya mungkin gedung DPR-nya kurang mewah ya Bapak Ibu. Ya tapi sudahlah. Dan bagaimana kalau saya mengajak Anda semua untuk melanjutkannya dengan mengajak satu sosok yang rasa-rasanya pas untuk membahas semua persoalan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Inilah kontroversi selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Kita bersihkan. Halo. Apa kabar? Baik Sylvia. Terima kasih mampir ke sini. Terima kasih banyak sudah mau menerima kami di Rumah Perubahan ya. Ya, biasa di sini. Biasa di sini ya. Biasa di sini. Kami baru pertama kali Prof di sini dan langsung melihat di sini sepertinya banyak perubahan-perubahan yang Prof Renal. Ya, selalu sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Prof Renal, kita masih dalam momen Lebaran ya. Idul Fitri. Terus kalau kita masuk ini juga sudah hampir 6 bulan jalannya pemerintahan. Oh, pemerintahan. Nah, aku ingin mengaitkan nih dengan konteks kita ada di Rumah Perubahan. Kalau menurut Prof Renal,
perubahan apa sih? Langsung pertanyaannya nih. Perubahan apa sih yang harus dilakukan Ini ya oleh pemerintah kita saat ini Ya. dalam menghadapi situasi kita saat ini yang banyak Oke. ketidakpastian, semakin menantang dalam perekonomian, dalam politik kita juga, dalam pemerintahan kita. Perubahan apa yang paling penting harus dilakukan dalam 6 bulan ini, Bro? ada perubahan yang bersifat jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau jangka pendek itu mudah, seperti orang merespons lewat capital market kemarin itu, yang cukup menghebohkan itu ya. Lagi anjlok ambles. Plus itu ya. Jadi dengan cepat manusia merespons dan kemudian mengirim signal. Tinggal para pemimpinnya baca apa nggak signal itu, mau nggak dia melakukan sesuatu koreksi-koreksi ya. Itu yang disebut dengan transisi. Jadi transisi dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan sekarang. Heboh di situ, ada kehebohan. Nah, ada lagi yang ini penyebabnya adalah dari efek jangka panjang. Misalnya pendidikan, kualitas SDM, kemudian mentalitas korup. Ya. Jadi bukan lagi korupsi tapi mentalitas korup yang berulang-ulang terjadi dan akhirnya sekarang setiap hari kita dengarkan. Itu kan sudah mentalitas. Berarti kan harus obatnya itu harus di akarnya, nggak bisa di buahnya, nggak bisa di pohonnya. Agak PR sekali ya kalau PR sekali. mentalitas korup. Ya. Karena bukan hanya perilaku tapi itu Ya. sudah menjadi mental. Ya. Prof, kita berbicara dari yang jangka pendek dulu. Ya. Ketika Prof Renal tadi menyoroti soal ini kejadian beberapa waktu yang lalu Ya. ketika IHSG kita itu sempat ambles, mengalami penurunan tertinggi semenjak pandemi COVID-19. Ya. Prof, tadi Prof bilang sinyal ini harusnya bisa dibaca oleh pemerintah. Saya melihat respon-respon masyarakat, mereka mengatakan pemerintah mungkin bisa memoles, mengatakan bahwa kita baik-baik saja, ekonomi kita stabil-stabil saja, semuanya on the track, tapi market pasar itu tidak berbohong. Ya. Dari amblesnya IHSG pada tanggal 18 Maret lalu, itu artinya apa, Prof? Sinyal apa yang harus dibaca oleh pemerintah? Masyarakat tidak percaya pada kestabilan politik, pada kinerja, pada mata uang, pada kehidupan mereka yang terganggu ya. Kemudian ada misalnya mereka juga membaca data, misalnya ada hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Siap nggak sih pemerintah kita membayar? Apalagi kurs kita sekarang sudah 16.000 sekian, mendekati 17.000, balik lagi turun sedikit. Itu pun harus diintervensi. Kemudian lembaga-lembaga internasional menurunkan grade kita ya. Artinya di situ ada yang tidak beres. Tidak beresnya di mana? Tentu adalah karena harus ada tim yang menyokongnya ini. Kuat apa enggak timnya? Kalau timnya kuat dan mengajukan proposal, ada sesuatu yang proposal perubahan yang mereka lakukan, itu akan disambut dengan positif. Tetapi tidak tampak proposal perubahan. Yang ada adalah khawatir nilai uang kita semakin merosot, kemampuan negara memperoleh pendapatan dari masyarakat tidak cukup ya, dan itu dinyatakan ketika Sri Mulyani menunda RAPBN, laporan kepada publik mengenai RAPBN, dan setelah dikeluarkan ternyata benar kecurigaan masyarakat, tidak perform, masyarakat tidak punya uang. Itu tampak ketika PPN-nya turun sekitar 9,sekian%. PPN itu kan transaksi masyarakat, itu sudah pasti daya beli, itu sudah pasti adalah kemampuan masyarakat berbelanja. Berarti kan turun sekali. Begitu. Jadi kalau mau dikombinasikan dengan faktor-faktor lain, itu adalah bumbu begitu ya. Memang dunianya kompleks, tetapi kan bagaimana kita merespon kompleksitas itu akan dibaca oleh orang. Oke. Masih banyak waktu yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Kita akan bahas permasalahan-permasalahan apa saja yang belakangan ini viral, Prof Renal. Dan kenapa ya seringkali juga harus viral dulu, kemudian akhirnya baru kebijakannya diubah. Nanti kita akan bahas satu persatu, Prof. Tapi kita cari tempat yang enak lagi di sini. Mungkin sebelah sana ya. Oke, Prof Renal. Di sini, Prof, dari tim kontroversi sudah menyiapkan. Ini bukan board game ya, kartunya lebih besar ini. Intinya setiap kartu ini mengandung masalah yang berkelindan di pemerintahan Prabowo Gibran selama kurang lebih 6 bulan terakhir.
Kita akan mulai satu persatu, Prof. Sudah ada yang tertarik ingin membahas yang mana dulu? Atau kalau belum, saya ingin tahu dulu. Secara garis besar tadi kita sudah bahas, kalau ingin berubah harus berubah dari mana, kemudian jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Kalau jangka panjang sepertinya kalau berbicara mengubah petalitas korupsi itu agak PR ya, Prof. Tapi satu persatu dulu. Ketika kita memberikan nilai secara umum, skor deh. Biasanya kan orang suka nanya, skor kinerja pemerintahan itu berapa sih? Apalagi kalau 100 hari kerja. Sekarang sudah mau 6 bulan. Prof, dari segi, Prof kan guru besar manajemen. Dari segi manajemen pemerintahan Prabowo yang Prof lihat, skor yang paling tepat untuk menggambarkan kinerja langsung Saya ini bukan dosen killer, Sylvia. Jadi sudah lama tidak memberi angka buruk, begitu ya. Jadi kalau dosen dulu itu memberi angka itu antara 4 sampai 5 dulu ya. Tapi di zaman sekarang itu tidak beradab juga kita memberi nilai seperti itu. Jadi kita biasa memberi angka antara 6 sampai 10 begitu kan. Jadi kita selalu melihat kehidupan ini lebih optimis. Tidak mungkin juga mereka tidak bekerja. Pasti mereka bekerja ya. Pasti mereka bekerja. Jadi kalau melihat situasi seperti ini mungkin di sekitar 7 lah begitu ya, 7,5 begitu. Masih ada ruang 2,5 di atasnya. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tentara biasanya tertib secara administrasi. Biasanya itu kita saksikan ketika dulu di era Pak Harto. Apa yang membuat skornya menjadi 7,5? Yang kurang di mana? Yang harus diperbaiki di elemen mana, Prof? Ya, saya kira yang sangat mengganggu belakangan ini adalah berita-berita setiap hari kita dengarkan, korupsi. Penangkapan itu dilakukan ada yang benar, ada yang kurang benar, ada yang dirasakan oleh masyarakat sebagai ketidakadilan, ada yang dirasakan masyarakat sebagai kok begitu ya, selama ini orang yang kita anggap itu benar ternyata kurang benar begitu. Jadi kelihatan sekali ini akarnya ada banyak begitu. Jadi misalnya penangkapan siapa, Prof? Misalnya Pertamina. Ya, Pertamina. Kenapa tidak terus bergerak sampai ke atas? Masyarakat menunggu sampai ke atas, begitu ya. Atasnya di mana? Masyarakat menunggu. BJB ya. Ini sampai di mana begitu? Yang ditangkap 5 orang ini adalah yang operasional di bawah. Ini kan ada otaknya. Otaknya siapa? Masyarakat ragu-ragu. Pagar laut ya. Itu kemana muaranya? Tidak. Desa lurahnya aja tuh? Sampai lurahnya saja. Tidak jelas kan kemana kan begitu. Jadi ada banyak hal yang dirasakan ini serius atau main-main begitu ya. Yang kedua itu adalah pengumuman Menteri Keuangan. Ditengarai dengan suara masyarakat yang tidak setuju PPN naik jadi 12%. Jadi masyarakat tidak setuju kan pasti ada alasannya, yaitu kehidupannya, ekonominya sedang terpuruk saat itu. Ngotot mau dinaikin tetapi tidak dilaksanakan. Dan itu diumumkan 31 Desember. Bagi pelaku usaha, bagaimana mempersiapkan barcode-nya? Itu kan malam tahun baru, ya, sehingga akhirnya mereka sudah naikkan harga, takut nanti ditagih oleh pemerintah, ternyata tidak diterapkan. Jadi anti klimaks semuanya begitu. Masyarakat yang membayar tetapi mau kembalikannya ke siapa? Oleh para pengusaha begitu kan ya. Sampai kemudian puncaknya itu adalah ketika pemerintah mengumumkan penerimaan dari fiskal itu turun dan turunnya cukup besar. Triliun loh itu ya. Cukup besar seperti itu. Jadi itu yang membuat masyarakat ragu-ragu. Lalu kemudian muncul hal-hal dalam politik. Dalam politik itu segala sesuatu dibicarakan sangat cepat. Hari ini ada isu, besok sudah rapat, beberapa hari kemudian sudah diumumkan undang-undangnya, sudah ketuk palu. Tidak ada dialog publik. Ya. Jadi ada proses yang cepat. Tapi ada juga yang lama banget. Ada yang lama banget ya. Oke, karena Prof Renal sudah menyinggung soal tadi berbagai macam kasus korupsi dan memang kita melihat di awal tahun 2025 sudah banyak. Mungkin dari segi jumlah ini mungkin masih ada yang lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari segi nilai, misalnya Pertamina dalam kasus dugaan korupsi Pertamina Subholding dan juga Pertamax oplosan, itu nilai kerugiannya ditaksir mencapai hampir 1.000 triliun kalau dihitung 5 tahun ya, Prof. Jadi kita akan bahas liga korupsi terlebih dahulu. Oke. Baik. Dari segi liga korupsi, Prof Renal, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa masalah utamanya adalah mentalitas korup.
apakah dengan retorika, narasi-narasi yang sudah disampaikan Presiden Prabowo berulang-ulang dalam setiap kesempatan bahwa kita akan melawan korupsi, kita akan basmi sampai ke akar-akarnya, bahkan jargon yang paling terkenal adalah mengejar koruptor sampai ke akar tikar. Apakah Prof melihat sebagai Presiden sudah cukup sampai di situ ketegasannya yang perlu didengarkan masyarakat, atau harus ada aksi keputusan konkret dari Presiden bagaimana kita mau melawan korupsi ini dengan cara apa? Terutama dari segi hukumnya harus seperti apa? Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tentara biasanya tertib secara administrasi. Biasanya itu kita saksikan ketika dulu di era Pak Harto. Pak Harto mempunyai orang-orang yang mencatat dan kemudian memfollow up itu semua dari ucapan, kemudian menjadi petunjuk, kemudian menjadi peraturan, kemudian dibentuk tim administrasi, dan kemudian ada yang turun ke lapangan memonitor. Tentara mempunyai alat-alat itu, seperti misalnya intelijennya ada, dan kemudian mereka bisa mengambil tindakan. Dan Pak Harto kemudian segera mengganti orang yang diduga terlibat dan lain sebagainya. Tapi kali ini administrasinya belum ada, petunjuk pelaksananya belum ada. KPK ya begitu-begitu aja. Kemudian kejaksaan berjalan dengan ritmenya, mereka sudah mempunyai kasus-kasus yang kemudian mereka tinggal follow up begitu ya. Nah, namun kemudian juga yang menarik adalah hari ini kita juga menyaksikan bahwa penegakan hukum itu disertai dengan kampanye PR yang sangat agresif. Ya. Apa tuh, Bro? Nah, dimulai dengan KPK pada saat itu orang dipertontonkan dengan pakai rompi orange gitu ya. Dan di dalam itu mereka tidak diborgol, tapi ketika akan keluar diborgol. Jadi dipertontonkan bahwa mereka dalam keadaan tangan terborgol. Oke, itu episode pertama. Episode sekarang adalah nilai kerugian di-PR-kan, dan kita semua sudah expect ini hukuman mati, ini begitu besar kerugiannya. Ternyata tidak happy ending. Ternyata tuntutannya hanya 10 tahun dan kemudian eksekusinya hanya 5 tahun. Itu kan pertanyaan besar dalam masyarakat. Jadi bukan soal kerugian besarnya, tetapi what do you do with that number? What is the action? Apa tindakannya? Apakah itu sudah mewakili rasa keadilan? Yang salah sekarang siapa? Yang salah adalah yang menyebutkan angka yang tinggi itu, atau yang salah adalah yang mengeksekusi itu? Publik langsung kemudian melihat yang salah yang mengeksekusinya. Angkanya sudah dipercaya benar. Di sini kita perlu bertanya-tanya, sebagai masyarakat yang kritis perlu bertanya, apakah angkanya sudah benar? Jangan-jangan nilai kerugian itu tidak sebesar itu, sehingga kemudian para penegak hukum tidak bisa mengeksekusinya dengan pasal yang paling tinggi. Katakanlah ada yang menyebutkan memungkinkan ini untuk dituntut hukuman mati. Tapi tidak pernah sampai ke sana. Mungkin karena temuan-temuannya tidak sampai ke situ. Mungkin ya, atau mungkin sudah ada yang berubah di atas itu, sehingga kemudian ini seperti ada garis lurus yang dalam matematika disebut sebagai asymptote. Jadi kalau angka itu, kurva itu kita sudah melihat ini parabolanya begitu sudah menuju ke sana, kita pikir di sini akan berpotongan dengan garis ini. Ternyata dia begitu ada garis tembok ini, dia hanya ngikutin paralel ke atas begitu, tidak berhasil menembus ke sana. Ada asymptote di situ di dalam cara berpikirnya penegakan hukum, sehingga kemudian dinding itu tidak tertembus begitu. Yang salah yang mana? Ini juga persoalan hukum. Ya. Ini juga penegakan korupsi, penegakan pemberantasan korupsi. Ya. Jadi anti klimaks ya. Anti klimaks. Semuanya seperti semua viral dari pagar laut tuh, awal tahun pagar laut. Ya. Kemudian sekarang yang terbaru Pertamina. Kasus oplosan. Ya. Tapi memang akhirnya makin kesini, Prof, apakah Prof juga melihat rakyat itu semakin mungkin riuh di awal ketika mendengar angka-angka bombastis nilai kerugian, tapi setelah itu rakyat cenderung skeptis. Banyak yang akhirnya merasa bahwa ya paling ujungnya nanti berapa tahun doang. Ya. Makin kesini apakah semakin terjadi fenomena rakyat semakin tidak percaya? Ya, semakin tidak percaya. Sayangnya masyarakat kemudian melihat siapa ya yang bisa memperbaiki keadaan ini. Yang berbicara hanya mahasiswa hari ini, bersama dengan satu dua orang guru besar tertentu yang bicara. Jadi harapan perubahan itu pada siapa? Kita memerlukan koreksi. Harus ada orang-orang yang berani berbicara dan menyampaikan itu. Tetapi ini tidak begitu tampak, hanya
hanya viral-viral saja begitu di sosial media. Koordinasi makin rumit hari ini karena jumlah anggota kabinet semakin banyak. Nah, mumpung Prof sudah ngomong yang viral-viral saja di sosial media, Ya. kita masuk ke topik yang kedua, Prof. Viral based policy. Ya. Makin kesini makin terbiasa. Orang merasa kalau mau dapat keadilan harus diviralin dulu. No viral, no justice. Ada sisi positifnya karena kita lihat beberapa, akhirnya bisa didengarkan juga oleh pemerintah. Tapi kalau dari segi manajemen, Prof, apakah Prof melihat ada yang tidak matang? Berulang kali ada yang tidak matang dalam kita merencanakan dan mengeksekusi sebuah kebijakan. Ya, harus diakui bahwa sesuatu yang viral itu membuat seseorang menjadi tertekan karena disaksikan oleh keluarganya ketika berita-berita itu menjadi luas. Tetapi apa yang diharapkan dari sesuatu yang bergerak jadi viral? Ini kan adalah collective action dari masyarakat yang kemudian memviralkan itu atau terlibat dalam percakapan itu. Kita yang biasa membuat konten pasti tahu persis kalau kita buat kontennya out of context, masyarakat tidak terlibat. Tapi begitu sesuatu itu menyentuh kehidupan mereka, pasti akan ramai begitu ya. Jadi itu bukanlah sesuatu yang dibuat, tetapi adalah sesuatu yang organik. Nah, kenapa hal itu terjadi berulang-ulang? Tentu jawabannya adalah ada pihak-pihak yang incapable dalam menjalankannya. Saya kok melihat ada sejumlah orang yang diangkat seperti saya sedang melihat anak intern gitu loh. Magang. Ya, anak magang gitu. Anak magang sedang belajar ngomong, magang sedang belajar memimpin. Ambil keputusan di atas kertas bagus, tidak disimulasikan dulu, tidak dicoba dulu dalam skala yang kecil. Ya, terus kalau skala kecil seperti ini dilihat, ternyata ada hal-hal yang tak terduga begitu ya. Baru setelah itu mereka jalankan. Jadi itu perfect gitu. Jadi almost perfect. Tidak ada yang sempurna, tetapi mendekati kesempurnaan. Ya. Nah, orang yang kurang berpengalaman itu tidak mensimulasikan dan dia hanya asik dengan pikirannya sendiri. Dia hanya asik dengan gagasannya, dengan kepentingannya. Dan ketika dijalankan, baru tahu tuh terjadi. Waduh, ternyata barangnya hilang. Waduh, ternyata respons masyarakat seperti itu. Ternyata orang nggak bisa masak. Ternyata ada yang meninggal, begitu ya. Baru dia sadar, kok memimpin main-main begitu. Ini kan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan sebelum dieksekusi. Dan bahkan pemimpin harus visioner ya, Prof. Ya. Memikirkan sampai beberapa langkah, memikirkan skenario A, B, Ya. dan kalau ini solusinya seperti apa? Ya. Harus sampai disimulasikan seperti itu. Harus sampai disimulasikan. Misalnya dalam ini, Prof, satu lagi case penundaan Ya. pengangkatan CASN yang sekarang katanya sudah tidak ditunda, sudah diumumkan kapan tanggalnya akan diangkat. Tapi sampai ada kisru soal penundaan pengangkatan CASN, padahal mereka sudah pada resign dari tempat kerjaan masing-masing kemudian mendengarkan kabar itu. Sedemikiannya kita tidak matang dalam mempersiapkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada contoh-contoh sebelumnya, Prof. Bahwa dalam kehidupan ini semua orang menghadapi ketidakpastian. Maka pemerintah itu harus memberikan kepastian. Ya. Kalau dunianya tidak pasti, pekerjaan tidak pasti, maka pemerintah harus bisa memberikan sedikit lebih maju kepastian kepada masyarakatnya. Nah, kalau kita sepelekan itu dan kita anggap gampang, nanti kamu bulan Oktober aja. Orang 10 bulan ini atau 8 bulan ini nggak makan ini, ya. Dia ngutang dari mana? Dan ini akan menambah beban ekonomi keluarga. Toh ujungnya ini keluarga. Jadi ini memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, mungkin ya, saya duga-duga ya. Apakah gaya kepemimpinannya Pak Prabowo yang tipe komando begitu? Kepemimpinan militer itu kan komando, memberikan komando, command, perintah begitu. Tapi di bawahnya ini terbiasa omon-omon begitu. Koordinasi makin rumit hari ini karena jumlah anggota kabinet semakin banyak. Semakin rumit dan kemudian ada persoalan lain sehingga kemudian wujudnya disampaikan tunda aja ini sampai ke sana. Tapi kalau kita mau menunda sesuatu, kan harus kita periksa dulu ini mana yang urgent. Ya, mana yang bisa kita kurangi, mana yang berdampak pada humanity, pada kemanusiaan, pada kehidupan kita, mana yang dampaknya pada ekonomi yang lebih besar. Kita harus pilih.
priority dan urgency itu harus kita lihat yang mana. Tapi kalau misalnya dibiarkan ya sudah kamu tunda aja sedikit, itu kan berantakan semuanya. Tapi setelah berantakan kita lihat beberapa kali akhirnya direvisi, akhirnya diperbaiki lagi, kemudian ada kepastian. Jadi buat apa ditunda kalau memang sebetulnya bisa dijalankan? Oke, jadi pertanyaan saya, Prof, apakah ini ketidakmampuan yang di bawah dalam menerjemahkan perintah atau kemauan presiden? Kan kita tahu yang ada hanya visi presiden. Ya. Tapi apakah yang di bawah ini punya visinya sendiri, masing-masing, ada ego sektorannya, atau mereka tidak mampu menerjemahkannya seperti apa? Kalau saya melihatnya ini adalah jelas ini segala sesuatu sekarang menjadi sangat kompleks. Dan yang kedua mereka mengabaikan teknologi. Karena teknologi itu bisa membantu kita untuk dengan cepat melihat dashboard kita. Jadi to some extent seorang menteri atau seorang pejabat tinggi tidak perlu lagi rapat koordinasi. Dia sudah langsung ditunjukkan dashboard seperti kita melihat seperti ini, real time. Secara digital dia tinggal lihat uangnya ada, prioritasnya penting, di sini tinggal ada. Oke, dia tinggal pencet ini, kemudian dia lihat respons dari yang lainnya. Dengan cepat, mestinya pemerintah bisa lakukan seperti itu. Tidak perlu lagi rapat koordinasi ribut-ribut dengan memikirkan pendapat-pendapat pribadi. Ini kan adalah sesuatu yang objektif. Angkanya ada, prioritasnya ada, kepentingannya ada, semua sudah ada. Kemudian baru dibicarakan. Prof menyinggung-nyinggung soal rapat ya. Ya. Ini juga lagi banyak di sosmed. Ya. Katanya orang Indonesia itu sibuk rapat. Ya. Orang Indonesia sibuk rapat. Apakah Prof dari ilmu manajemen ya? Seberapa ngaruh sih rapat demi rapat? Rapatnya gaya orang Indonesia ya. Kalau rapat orang luar mungkin efisien, efektif. Tapi kalau selama ini yang Prof cermati dari gaya-gaya rapat orang Indonesia di pemerintahan kita terutama, itu lebih banyak yang efektif atau tidak efektif? Oh, mayoritas tidak efektif. Banyak orang nggak enakan. Ya, jadi kalau ngomong tuh muter dan tidak ada yang stop. Orang kalau ngomong banyak, kalau Sylvia terbiasa kan, kita sudah jelas waktunya berapa menit. Dan kalau saya ngomong kepanjangan pasti di-cut, begitu ya. Dan kita sudah sebagai narasumber juga sudah bisa membaca. Tetapi dalam banyak kesempatan, kalau saya tidak bisa memimpin, saya capek. Karena tidak jelas yang dibicarakan. Kadang-kadang orang yang bicara tidak penting pun ngomongnya lama begitu. Dan ya. dibiarkan. Dibiarkan. Artinya kan tidak ada kepemimpinan, itu satu. Yang kedua, tidak ada persiapan. Bahkan orang yang ikut rapat banyak sekali. Artinya pemimpinnya takut kalau ada sesuatu ini tidak lengkap, rasanya nanti kalau saya nggak tahu dari sini, saya perlu orang ini, saya perlu orang ini. Dari hal sesederhana ini, Prof, kebiasaan orang-orang Indonesia hanya rapat-rapat yang tidak efektif itu, kalau ditarik dengan dampaknya dalam mengambil keputusan-keputusan besar, itu apa korelasinya, Prof? Oh, dampaknya kebingungan. Dampaknya kebingungan karena orang selalu dipanggil rapat. Di sini rapat, di situ rapat, di sana rapat, dan rapatnya tidak selesai. Dan akhirnya semua orang itu basa-basi. Yang penting lu lihat muka gua. Begitu. Dan akhirnya tidak jalan eksekusinya. Tidak jalan. Kebanyakan rapat. Ya, tidak fokus. Tidak fokus. Orang yang mengeksekusi kan tidak punya pikiran yang tajam di situ. Kemudian juga waktunya akhirnya jadi terburu-buru dan dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya dia karena hampir setiap hari dia harus rapat dan dia lupa untuk menjalankan. Okay. Kebanyakan rapat mungkin ini juga salah satu yang digarisbawahi oleh Presiden Prabowo. Sehingga pada akhirnya salah satu anggaran yang diefisiensikan itu juga adalah untuk hal rapat-rapat yang tidak penting, kan katanya kan seminar atau urusan-urusan yang tidak penting, tidak utama lah ya. Sekarang kita masuk ke bagian efisiensi, Prof. Belakangan ini efisiensi itu kata-kata yang sering sekali kita dengar. Di pemerintahan sebetulnya ketika Pak Prabowo bilang bahwa kita harus efisien, sebagai masyarakat merasa ini positif sekali bahwa kita harus efisien. Pemerintah kita sepertinya sudah lama tidak efisien. Tapi kenapa efisiensi yang baru kita jalankan ini lebih banyak terdengar gaduhnya, Prof, daripada buah dari hasil efisiensi itu? Apakah karena ini memang baru sehingga kita baru bisa menikmati hasil efisiensi itu nanti? Atau efisiensi anggaran yang kita jalankan ini dari pengambilan keputusannya itu tidak mempertimbangkan secara holistik? Ketika ini diefisienkan, dampaknya akan seperti apa?
Pertama, efisiensi adalah kebutuhan. Ketika pendapatan fiskal seperti itu, Pak Prabowo memang sudah mengirim signal harus efisien. Saya kira itu baik ya, karena efisiensi ini terjadi di seluruh dunia hari ini. Semua menghadapi ketidakpastian dengan efisiensi, dan bagus sekali pemerintahan itu atau siapapun efisien. Itu penting sekali. Tetapi menjadi gaduh karena beberapa hal. Ini gabungan dari beberapa hal nih, ya. Yang pertama itu adalah karena pemenggalannya terlalu drastis. Yang kedua adalah karena ini efisiensi menjadi gaduh karena merubah kebiasaan dan ketidakadilan. Ada rasa ketidakadilan. Apa ketidakadilannya? Ketidakadilannya itu karena mereka sudah lama diperlakukan bergaji kecil, sehingga mereka perlu kegiatan untuk bisa menikmati makan enak, tidur enak di hotel, perjalanan enak, ya. Jadi mungkin ini kritik keras kepada Menteri Keuangan juga agar mulai memikirkan cara-cara yang lebih baik, yaitu bagaimana menggaji ASN-nya dengan baik. Ini harus ada paradigma baru dalam penggajian. Terutama adalah anggaran belanja pegawai ini, ya, karena pegawai-pegawai ini kalau digaji terus seperti ini, kenaikannya hanya persentase, sementara kursnya meledaknya luar biasa, ya. Kemudian kita juga saksikan ekonomi kita mau diharapkan bergeraknya luar biasa, tetapi salary dari pegawai ini tidak layak, guru tidak layak, militer, tentara tidak layak, ya, polisi tidak layak, tetapi diberikan anggaran yang besar, kekuasaan yang besar, sehingga mereka bisa mencari kuasa. Kalau ini semua dihambat, mereka akan merasa tidak adil karena mereka menyaksikan pimpinannya bisa tidur enak, makan enak, jalan enak. Itu jadi pertimbangan nggak sih, Prof? Siapa yang didemo, siapa yang bikin gaduh di sosmed misalnya? Kalau semua itu jadi pertimbangan, itu membuat semua orang yang bekerja menjadi takut. Kita masuk ke tema berikutnya. Ini dia persoalan lama yang dipelihara. Aduh, gimana nih Prof? Persoalan nepotisme. Mungkin cantolan case-nya yang baru-baru ini viral juga. Kita banyak masyarakat yang terkejut dengan pemilihan nama direktur utama ya PT, salah satu BUMN yang memproduksi film negara, PFN, ada nama vokalis sebuah band, Ivan Seventeen di situ yang menjadi direktur utama. Dan kalau kita lihat portofolionya, iya ada pernah memproduksi film gitu. Yang ditahu masyarakat itu memproduksi video klip Pak Prabowo begitu kan. Karena itu masyarakat menilai, oh karena ada kedekatan sebelumnya, karena pernah berjasa dalam tanda kutip. Apakah praktik-praktik ini, Prof, semakin sering terlihat belakangan ini, praktik bahwa karena yang memiliki kedekatan atau berjasa, mereka lah yang akan menerima jabatan, dan itu belum juga berhenti di pemerintahan ini? Masyarakat kita punya kebiasaan mengangkat orang itu dari orang yang dia kenal, ya, dari trust. Kita percaya atau tidak. Jadi ini adalah orang-orang yang mewakili apa yang mereka percayai atau siapa yang mereka percaya. Tetapi masyarakat modern itu, dan itu sudah pernah dijelaskan oleh McGregor, bahwa dalam kajian dia menemukan bahwa masyarakat akan jatuh kalau mengangkat orang itu berdasarkan dari kenalan, ya, siapa yang dia kenal, bukan berdasarkan kompetensi. Jadi McGregor itu menjelaskan, itu teori lama tahun 1970-an. Dia menyebutkan bahwa suatu bangsa itu akan maju kalau dia berdasarkan merit system. Jadi tempatkan secara objektif untuk memimpin. Jadi kalau Ivan Seventeen memang dekat dengan Pak Prabowo dan sebagainya, bisa dia masuk, tetapi jangan menjadi dirut, jangan menjadi pelaksana, tetapi barangkali dia menjadi part of komisaris independen kah atau apa saja. Bisa saja dia masuk di sana dan menjadi salah satu, dan itu sudah terjadi belakangan ini. Nah, yang lebih parah itu adalah mengangkat anggota keluarga, dan tradisi itu besar sekali, bukan anggota keluarga yang terbaik, tetapi adalah sekedar anggota keluarga disodorkan dan di-approve, kemudian diberikan legitimasi. Jadi inilah yang melatar belakangi studi yang berjudul Why Democracies Die. Kenapa akhirnya demokrasi itu mati? Karena pemerintah akhirnya membuat aturan-aturan
Begitu ada tekanan masyarakat, bukannya dia terima masukannya itu kemudian dia robah pelaksanaannya, tetapi dia robah aturannya agar orang ini bisa suitable dalam aturan baru itu. Jadi tetap dijalankan begitu. Nah, jadi nepotisme ini kan musuh kita sejak tahun 1998, Sylvia. Itu yang kita perjuangkan untuk ditiadakan. Ya, dan itu korbannya banyak sekali. Dan kemudian kita bahkan sampai dihasilkan TAP MPR-nya saat itu. Ya. Tapi hari ini, inilah akar korupsi yang terus berlangsung sampai sekarang karena kita tidak mengangkat orang yang kompeten. Dan kemudian kita biarkan mereka sampai memimpin. Membasmi itu bagaimana, Prof? Apakah percuma kita ngomong-ngomong saja kalau di atasnya itu tidak mempraktikkan? Mereka harus punya prinsip, dan prinsip mereka adalah menjadi pemimpin yang modern, bukan pemimpin yang tradisional. Kalau mereka mengangkat orang dasarnya adalah kenalan, ya itulah pemimpin tradisional. Ya, menjadi pemimpin tribe saja ya, daripada menjadi pemimpin yang besar. Tapi kalau mau jadi pemimpin besar, bercita-cita besar, purpose-nya besar, ya, to change the world begitu ya, to change the nation, maka then you have to be based on merit system. Dari semua dinamika permasalahan dan tantangan itu, Prof, akhirnya belakangan ini salah satu tagar yang paling viral di media sosial yang mungkin paling menggambarkan keresahan sebagian masyarakat kita adalah kabur aja dulu. Atau Indonesia gelap ya. Ini berparalel mereka ini antara Indonesia gelap dengan kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu kan manifestasi dari keresahan, dari pesimisme masyarakat kita. Dan kita melihat ada berbagai pendapat dari pemerintah. Tapi kalau mau ini menjadi sesuatu yang positif bisa kita perbaiki bersama, bagaimana merespon kabur aja dulu ini, Prof? Jadi saya kira yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah empati. Pemimpin harus menyampaikan atau berkata-kata dengan bahasa empati, bukan dengan bahasa menyangkal. Tidak ada gunanya menyangkal. Toh kenyataannya PHK memang terjadi setiap hari. Kemudian kita juga melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak enak kita saksikan. Ada muncul hari ini sangat telanjang sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan ini dengan baik. Menyediakan dong visa yang dengan cepat. Jadi ini dirasakan oleh anak-anak muda. Oleh karena itu maka hari ini pemerintah harus menyediakan. Kalau memang hari ini ada dong permintaan di luar negeri yang penduduknya sedang declining, Jepang penduduknya berkurang, walaupun ekonominya juga terganggu, tetapi penduduknya berkurang. Mereka perlu anak muda. Korea membutuhkan, sebagian di Cina Selatan membutuhkan, Hong Kong membutuhkan. Maka kemudian dibantu dong visanya, dibantu ininya supaya pemerintah ini juga aman. Bayangkan kalau anak-anak muda ini menganggur dan kemudian mengganggu pemerintah karena tidak punya pekerjaan. Itu justru bumerang bagi pemerintah itu sendiri. Jadi sediakan, bantu bahasa Inggris mereka, bahasa asing mereka. Sediakan pelatihan-pelatihan yang menjawab kebutuhan mereka. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk mengisi pasar dunia. Oke. Kita sudah hampir 1 jam, Prof, membahas begitu banyak hal. Sudah semua? Belum, masih ada satu Masih ada lagi. Kita akan berbicara terakhir itu soal soal reshuffle. Ini haknya presiden, bukan haknya Renald Kasali. Presiden, tapi seorang presiden pun butuhlah mendengarkan pendapat dari kita yang ujungnya ya terserah presiden memutuskan. Apalagi dari seorang guru besar manajemen. Prof, dalam reshuffle itu seringkali begini, kalau pakar politik mengatakan yang tidak punya cantolan politik itu yang akan lebih mudah digantikan. Tapi harusnya tidak seperti itu modelnya. Harusnya secara logika saja yang tidak bisa bekerja itulah yang digantikan. Nah, Prof Renald, kalau presiden nanti mau melakukan reshuffle, nggak usah orangnya deh. Kriteria untuk menentukan reshuffle itu yang benar, yang merit system itu bagaimana, Prof? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah ini atau presiden ini bekerja dalam lingkungan yang steril sehingga semuanya adalah orang-orang berdasarkan kemampuan bekerja untuk mencapai tujuan. Juga diperlukan orang-orang politik, diperlukan orang-orang yang mewakili. Tetap harus ada orang Papuanya, tetap harus ada orang Acehnya, tetap harus ada orang Manadonya, Bataknya. Indonesia ini keterwakilan tetap harus kita pikirkan. Tetapi carilah orang Papua yang terbaik.
terbaik. Carilah orang Aceh yang terbaik, carilah orang Manado yang terbaik, Batak yang terbaik, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang kemudian Presiden tinggal membuka kembali. Pada saat dia menang, dia harus mengangkat, dia tidak bisa dengan cepat memutuskan, katakanlah ya, under pressure dari orang-orang yang memang memberikan kontribusi dalam kemenangannya. Ini Pak, untuk ini saya kasih ini, untuk ini saya kasih ini. Nah, ketika berjalan, pemimpin seperti Pak Prabowo ini pasti punya orang yang telah menghitung. Ya, dulu yang jago seperti ini adalah Pak SBY ketika mengangkat Pak Kuntoro. Ya, yang jago itu Pak Kuntoro. Pak Kuntoro membuat matriksnya dan membuat evaluasi. Bahkan dia memanggil menteri dan memberitahu kinerja kamu belum tercapai seperti ini. Jadi boleh keterwakilan digantikan oleh keterwakilan yang lain, tetapi dia adalah yang terbaik di antara yang mewakili itu. Nah, tapi dasarnya adalah di sini ada tim yang memang bekerja mengevaluasi dan melihat secara politis bagaimana, secara ekonomi bagaimana, secara kinerja objektif presiden dia mencapai atau tidak. Kalau dia tidak mencapai, tentu presiden akan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Nah, yang terjadi sekarang adalah ada aspek-aspek non teknis, aspek-aspek non kadang-kadang insiden. Tiba-tiba ada orang demo rame, terus tiba-tiba dengar ada tadi viral begitu ya, yang viral aspek-aspek non Itu teknis. harus jadi pertimbangan nggak sih, Prof? Siapa yang di demo, siapa yang bikin gaduh di sosmed misalnya? Kalau semua itu jadi pertimbangan, itu membuat semua orang yang bekerja menjadi takut. Ya. Jadi akhirnya tidak ada perlindungan bagi orang yang ingin bekerja dengan benar. Karena bisa jadi juga orang bekerja benar, dia justru ada musuhnya. Karena perubahan itu pasti ada musuhnya dong. Iya. Ya kan? Nah, biarkan dia belajar menyelesaikan. Ya, kalau orang tidak dikasih kesempatan belajar untuk menyelesaikan dan dia bikin kegaduhan terus, diganti. Tapi kalau dia bisa selesaikan, biarkan dia selesaikan dan kemudian dia memimpin dengan tenang. Oke, kalau begitu. Mau sebut nama siapa yang harus di reshuffle, Pak? Itu haknya presiden. Haknya presiden. Biarkan presiden memilih sendiri orang-orang yang layak dan tidak layak. Saya kira dengan mudah ditemukan, apalagi sekarang zaman algoritma. Kalau algoritma itu tinggal dicek, panggil aja drone prit, panggil saja siapa, lihat di situ apa pembicaraan masyarakat, apa sih yang dipersoalkan, lakukan pengecekan benar atau tidak. Kalau benar, ganti. Pokoknya harus mau mendengarkan masukan-masukan dulu ya, Prof, dari rakyat ya. Terima kasih, Prof Renal Kasali. Sama-sama, Sylvia. Rasanya sudah kuliah berapa SKS itu? Kenapa orang selalu mengatakan begitu? Karena sosok Prof Renal Kasali. Baik. Ya. Terima kasih. Terima Prof. kasih, Renal Sylvia. Kasali. Mudah-mudahan Ya, makasih. Indonesia gelap bisa berubah menjadi Indonesia yang lebih terang lagi, apalagi selepas Hari Lebaran ya, Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dengan semangat yang lebih baik, niat Ya. yang lebih mulia lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih, Prof. Terima Renal kasih. Kasali. Dan pemirsa, demikianlah kontroversi episode kali ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.